Eka Ciptawijaya adalah pendiri Sinarmas Group dan seorang konglomerat di Indonesia. Menurut majalah Globe Asia edisi bulan Desember tahun 2012, Eka Ciptawijaya merupakan orang terkaya pertama di Indonesia dengan memiliki kekayaan mencapai 8,7 miliar dolar Amerika Serikat. Simak selengkapnya tentang biografi lengkap Eka Ciptawijaya. Eka Ciptawijaya memiliki nama asli Uwi Ek Chong yang lahir di Cina pada tanggal 3 Oktober 1923. Ia terlahir dari keluarga miskin. Pada saat berusia 9 tahun, ia bersama ibunya melakukan migrasi ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menyusul ayahnya yang terlebih dahulu melakukan migrasi. Hingga akhirnya, ia bersama keluarganya menetap di Makassar. Awal mula perjalanan usaha Eka Ciptawijaya dimulai ketika ia membantu ayahnya yang terlebih dahulu tinggal di Makassar dan memiliki sebuah toko kecil. Tujuan ia membantu ayahnya berjualan adalah untuk mendapatkan $150 untuk membayar hutang kepada rentenir yang telah memberikan pinjaman untuk berangkat ke Indonesia. Hingga 2 tahun kemudian, hutang dapat ia lunasi dan toko ayahnya berjalan sukses. Eka Ciptawijaya bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi, ia hanya lulus sekolah dasar di Makassar. Hal ini dikarenakan kehidupannya yang serba kekurangan. Setelah tamat sekolah dasar, ia harus merelakan pendidikan selanjutnya demi membantu orang tua dalam menyelesaikan hutang ke rentenir. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan mulai untuk berjualan. Eka Ciptawijaya mulai berjualan di sekitar kota Makassar. Dengan mengendarai sepeda, ia berkeliling menjajakan permen, kue, dan aneka barang toko lainnya dari toko ayahnya. Berkat keuletan yang dimilikinya, usaha yang dijalankannya mulai berhasil. Pada usia 15 tahun, Eka mencari pemasok kembang gula dan biskuit. Dengan sepedanya, ia harus melewati hutan yang rimbun dan kondisi jalan yang jelek. Namun, kebanyakan penyedia barang tidak percaya dan meminta pembayaran di muka sebelum barang dibawa pulang. Dari kerja kerasnya hanya selang 2 bulan, ia memiliki laba Rp20. Saat itu merupakan jumlah yang fantastis karena harga beras saat itu hanya 3-4 sen per kilo. Melihat perkembangan usaha yang dijalankannya, Eka pun membeli becak untuk memuat barang dagangannya. Namun saat usahanya mulai berkembang, pasukan Jepang datang menyerbu Indonesia termasuk ke Makassar, sehingga usaha yang bertahun-tahun ia lakukan ikut hancur. Di tengah kebingungan yang melandanya, Eka mengayuh sepeda keliling Makassar hingga sampai ke Pautere, yaitu pinggiran Makassar. Di sana ia melihat truk-truk tentara Jepang yang sedang membuang tumpukan tepung, semen, dan gula yang masih baik. Eka lalu berpikir cepat dan akhirnya ia kembali ke rumah dan membuat persiapan untuk membuka tenda di depan lokasi tersebut. Ia berencana untuk menjual makanan dan minuman kepada tentara Jepang yang berada dalam lokasi tersebut. Hari esoknya, ketika masih pukul 4 pagi, Eka sudah berada di Pautere, lengkap dengan tenda yang telah ia dirikan dan minuman yang akan ia jual kepada tentara Jepang. Namun hingga pukul 9 pagi, belum ada satupun tentara Jepang yang datang ke tendanya. Eka lalu mendekati bos parusak tersebut dan mempersilahkan makan dan minum di tenda. Setelah semua laki-laki dan tahanan diizinkan untuk makan dan minum di tenda Eka, ia lalu meminta izin untuk mengangkat semua barang yang sudah dibuang. Eka lalu mengumpulkan anak-anak kampung untuk membantu mengangkat barang-barangnya dengan membayar 5-10%. Ia lalu mengumpulkan semua barang-barang tersebut di rumahnya dan memilih barang mana yang masih baik untuk dijual atau dipakai. Hingga suatu saat, ada kontraktor yang ingin membeli semen untuk membuat makam orang kaya. Namun Eka menolak sebab menurutnya kenapa harus menjual semen ke kontraktor. Kemudian Eka memutuskan untuk menjadi kontraktor pembuat kuburan orang kaya. Dan setelah persediaan semen, besi, dan beton habis, ia berhenti menjadi kontraktor.
Setelah berhenti menjadi kontraktor, ia beralih profesi sebagai pedagang kopra. Dalam bisnis tersebut, ia pernah berlayar berhari-hari ke Selayar dan ke sentra-sentra kopra lainnya untuk mencari kopra dengan harga murah. Namun dengan adanya aturan dari penjajah Jepang, Eka rugi besar hingga nyaris bangkrut. Eka lalu mencari peluang usaha lain, yaitu dengan berdagang gula, teng-teng, wijen, dan kembang gula. Tapi ketika usaha tersebut mulai berkembang, harga gula jatuh dan ia pun rugi besar. Ia pun kehabisan modal, bahkan harus berhutang. Pada tahun 1980, Eka memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur seperti masa mudanya dahulu. Ia kemudian membeli sebidang kebun sawit dengan luas lahan 10.000 hektar yang berlokasi di Riau. Lalu ia tak tanggung-tanggung membeli mesin dan pabrik yang mampu memuat hingga 60.000 ton kelapa sawit. Bisnis yang ia bangun berkembang dengan pesat hingga ia kembali memutuskan untuk menambah bisnisnya. Pada tahun 1981, ia kembali membeli perkebunan sekaligus pabrik teh dengan luas mencapai 1.000 hektar dan pabrik yang memiliki kapasitas 20.000 ton teh. Selain kedua usaha tersebut, Eka kembali mulai merintis bisnis bank. Ia membeli Bank Internasional Indonesia dengan aset mencapai 13 miliar rupiah. Setelah dikelola oleh Eka Cipta Wijaya, bank tersebut menjadi besar dan memiliki 40 cabang dan cabang pembantu, yang saat ini asetnya mencapai 9,2 triliun rupiah. Eka Cipta Wijaya juga mulai merambah ke bisnis kertas, yaitu dengan membeli PT Indah Kiat yang bisa memproduksi hingga 700.000 pulp per tahun dan bisa memproduksi kertas hingga 650.000 per tahun. Selain itu, pemilik dari Sinarmas Group juga membangun ITC Mangga 2 dan Greenview Apartemen yang berada di Roxy serta membangun ambasador di Kuningan. Keberhasilan yang Eka capai dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas dari dukungan keluarga dan prinsip hidup yang ia pegang. Baginya, kesulitan apapun yang dihadapi dalam menjalankan sebuah bisnis, asal punya keinginan untuk berjuang, pasti semua kesulitan bisa diatasi. Prinsip selanjutnya ialah jujur, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sekitar. Hidup hemat dan tidak berfoya-foya adalah konsep hidupnya. Bila kita hidup hemat, uang yang ditabung bisa digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kita harus sebisa mungkin berusaha membantu orang lain yang kurang mampu tanpa diskriminasi. Kemanusiaan itu tidak pandang bulu menurutnya. Kemudian Eka juga mendirikan sebuah yayasan yaitu Eka Cipta Foundation atau ETF untuk menyalurkan kepedulian sosialnya pada Maret 2016 yang memiliki visi dalam motonya yaitu menanam kebaikan, menuai kesejahteraan. Setelah perusahaan dipegang oleh anak-anaknya, saat ini Eka lebih banyak menghabiskan hari-harinya untuk melakukan kegiatan sosial, bertemu dengan teman-teman lama, dan sesekali ke Singapura untuk berobat. Saat ini, ia hanya menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Eka Cipta Foundation. Quotes terbaik dari Eka Cipta Wijaya adalah, hidup harus hemat, tapi beramallah sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.